Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Namun sebelumnya mari kita awali perkuliahan kali ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan pertama kemarin saya sudah memberikan materi pengantar, kemudian memberikan modul, kemudian saya berikan penugasan untuk membuat sampai yang Romawi 2, yaitu membuat naskah berkolom semacam ini, dan Anda semuanya sudah mengumpulkan tugas tersebut. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya, terkait dengan pertemuan yang pertama. Oke, kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu terkait dengan memformat tabel. Oke, jadi saya yakin semuanya sudah pernah menggunakan yang namanya aplikasi Microsoft Office Word terkait dengan membuat tabel, melakukan pengaturan terhadap tabel. Saya yakin semuanya juga sudah pernah melakukannya. Namun tidak ada salahnya ketika kita di sini mempelajari kembali, kita mereview kembali, kita memperdalam kembali kemampuan kita terhadap penggunaan aplikasi pengolah data Microsoft Office Word. Oke. Jadi kita ketahui bersama bahwasannya tabel itu merupakan fasilitas dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menuliskan naskah atau teks ya, dalam bentuk atau model baris dan kolom yang dapat Anda tentukan sendiri jumlah barisnya, jumlah kolomnya sesuai dengan kebutuhan. Coba Anda buat tabel dengan mengikuti langkah berikut ini. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Office Word ya, seperti ini. Saya gunakan sesuai dengan yang ada di modul, yaitu Office Word 2013. Ketika kita ingin menyisipkan tabel, menyisip berarti kan bahasa Inggrisnya insert, berarti kita klik insert, kemudian kita klik tabel. Untuk langkah yang pertama kita menggunakan, walaupun Anda bisa menggunakan yang cara cepat di sini, Anda ikuti dulu langkah-langkah yang ada di modul ya. Soalnya saya di sini akan menjelaskan beberapa pilihan pada saat Anda menyisipkan tabel dengan menu klik insert table. Maka akan muncul kotak dialog semacam ini. Di sini ada bagian section table size. Anda diminta untuk menentukan jumlah kolomnya dan jumlah barisnya. Saya kira ini nggak ada masalah ya. Ini jumlah kolomnya ada berapa kolom? Kolom berarti kan yang secara horizontal ya, kolom A, B, C, D dan seterusnya. Kalau baris ke bawah, baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah pada pilihan yang ada di bawah ini ya, ada 3 pilihan. Defaultnya adalah fixed column width ya. Di sini settingannya otomatis adalah auto atau automatic ya. Jadi ketika Anda memasukkan tabel dengan jumlah kolomnya 5 dan barisnya ada 2, ketika Anda menggunakan pilihan yang ini dan Anda oke, maka yang terjadi adalah Anda menyisipkan tabel dengan 5 kolom dan 2 baris dengan auto fit behaviornya atau perilaku untuk menyesuaikan dirinya ya, mengepaskan diri dengan lembar kerja ini adalah fixed column width. Jadi lebar kolomnya tetap tapi disetting auto. Artinya seberapapun lembar kerja Anda mulai dari batas margin kiri sampai margin kanan ini, berapapun lebarnya, karena di sini Anda memasukkan 5 kolom, maka dibagi menjadi 5 ya, dengan lebar kolom masing-masing itu fix tetap dan auto. Kalau auto berarti dia menyesuaikan diri dan dibagi rata, lebar kolomnya sama semuanya. Coba kalau saya klik, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah kan ada 5 kolom 2 baris ya, lebar kolomnya
masing-masing kolom sama karena disetting automatic. Oke, saya undo dulu, saya ulangi lagi, insert table, kemudian insert table. Nah, ketika di sini Anda memilih ini dan di setting auto, itu sama saja Anda memilih auto fit to window ya, karena menyesuaikan auto fit ya, ngepaskan ya dengan lembar kerja yang tersedia. Coba saya klik OK, maka hasilnya sama ya. Oke, saya undo lagi, insert table lagi ya. Jadi ketika Anda pilih fix column width settingannya auto, itu sama saja dengan ini. Tapi ketika Anda klik fix column width dengan settingan masing-masing kolomnya Anda buat misalnya 2 cm ya. Oke, fix column width 2 cm masing-masing ya. Maka di sini akan dilakukan pengaturan lebar kolomnya, difikskan, ditetapkan masing-masing adalah 2 cm. Coba saya klik OK, maka seperti ini, karena masing-masing kolomnya saya tadi setting masing-masing 2 cm menjadi seperti ini ya. Itu ketika kita mengaturnya seperti yang barusan. Saya undo lagi ya, di sini set table lagi. Lalu bagaimana kalau saya memilih yang ini auto fit to content? Maka lebar kolom akan menyesuaikan, auto fit mengepaskan ya dengan kontennya ya. Coba saya klik OK, maka posisinya begini. Ketika saya ngetik sesuatu maka dia akan memanjang ya, jadi akan melebar, dan lebar kolomnya itu menyesuaikan dengan kontennya atau dengan isi dari kolom tersebut ya. Jadi Anda semuanya tahu bedanya ya antara yang 3 itu tadi. Ketika kita menyisipkan dengan cara ini ya, fix column width, auto fit to contents, dan auto fit to window ya. Oke, kita pakai yang ini aja dulu, klik OK. Nah, yang penting Anda tahu ya, sebelumnya kan kalau Anda bikin tabel kan paling-paling begini, atau ketika begini ya tinggal ngisikan ini saja, ininya nggak pernah dimainkan ya. Sekarang Anda tahu ini fungsinya untuk apa, silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjutkan di modul ya. Jumlah kolomnya ada 5 ya. Oke, dan ininya ada 3 barisnya ya. Oke, saya undo, sesuaikan dengan modul, insert table, jumlah kolomnya 5, barisnya ada 3, klik OK, sehingga hasilnya seperti ini, tampak seperti yang ada di modul ya. Ini adalah kolom A, B, C, D dan seterusnya. Ini sel A1 artinya sel pada kolom A baris 1, kalau ini sel E3 artinya kolom E baris ke-3 ya. Jadi kolom ini adalah larik atau lajur yang memanjang secara vertikal ya. Kebalik ini, maaf, ini modulnya kebalik ya. Oke, jadi secara horizontal, kalau yang baris yang secara vertikal. Kemudian yang namanya sel ini adalah perpotongan atau benar ya, baris ini larik atau lajur secara horizontal ya. Jadi ini baris 1, ini baris 2 ya. Yang kolom ini kan secara vertikal ya. Kemudian sel ini perpotongan antara ini baris dan kolom. Oke. Kemudian terkait pengaturan baris. Oke, kita lanjutkan terkait dengan pengaturan baris. Kita bisa menambahkan baris di akhir dengan meletakkan kursor pada E3, kemudian tekan tombol tab ya. Anda bisa melakukan dengan cara ini, tekan di sini, kemudian tekan tombol tab, maka akan menambah baris baru. Nah, gini ya, tekan tombol tab. Kemudian bisa juga dengan cara yang lain ya. Ketika sudah diletakkan di E3, maka klik kanan
ada istilah blok ya. Istilahnya adalah ketika kita menandai atau apa yang awalnya dulu Anda itu mengistilahkan dengan blok, kita ganti istilahnya dengan menseleksi atau memilih ya. Oke. Jadi istilahnya bukan blok lagi tapi menseleksi atau memilih. Klik kanan, insert row above. Nah, jadi begini ya kalau di atasnya. Oke. Ya, jadi begitu. Saya kembalikan lagi hanya menjadi 3 baris saja supaya sesuai dengan modul. Kemudian ketika Anda ingin menghapus baris, misalnya tadi saya tambahkan satu lagi di sini, tekan tombol tab. Ingin menghapus baris, saya bisa klik kanan di sini, kemudian kita pilih apa? Kalau ini kan delete cell ya, bisa saja Anda pilih di layout di sini, kemudian Anda pilih delete, untuk row-nya, atau dengan cara klik kanan, Anda diseleksi dulu, kemudian klik kanan, baru Anda pilih delete rows ya. Oke, seperti yang ada di modul ya, pilih barisnya dulu ya. Oke, kalaupun Anda ingin menggunakan yang ada di sini di bagian ya table tool ini, Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan, apakah yang dihapus selnya, kolomnya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Oke. Oh iya, mungkin saya perlu jelaskan dulu di Microsoft Office Word, khususnya di sini karena kita sedang belajar Microsoft Office Word. Di sini kan ada tab-tab ya, banyak tab-tab di sini. Ini namanya itu tab menu ribbon ya. Jadi masing-masing di sini ya, kita stop dulu pembahasan tabelnya. Saya sisipi dulu materi terkait dengan pengenalan yang menu yang ada di Microsoft Office Word. Di bagian atas ini namanya Quick Access Toolbar ya. Bisa Anda gunakan di sini, klik di sini untuk merubah tombol-tombol atau kemunculan tombol-tombol yang ada di sini. Yang ada checklistnya, artinya di sana sudah muncul ya, sudah ada. Ketika Anda ingin menambahkan misalnya untuk Quick Access Toolbar atau tombol cepat di sini untuk new, membuat dokumen baru ya, diklik saja, maka akan muncul new di sini. Dan ketika kita klik sini lagi, maka new ini sudah ada checklistnya karena di sini muncul. Untuk menghilangkannya, Anda klik lagi saja sehingga checklistnya hilang dan tombol new di sini akan menghilang. Kalaupun Anda ingin menambahkan tombol yang lain tapi di sini tidak tersedia, Anda bisa gunakan di sini, klik tombol more comments. Klik. Nah, maka akan muncul kotak dialog untuk word options ya. Kotak dialog word option. Memunculkan kotak dialog word option juga bisa dilakukan dengan cara yang lain, dengan cara saya close dulu di file, kemudian pilih options, maka muncul kotak dialog word option. Kalau tadi memunculkan word option di sini melalui Quick Access Toolbar, maka tadi langsung otomatis munculnya pada aktif di sini. Klik, nah langsung aktif di bagian sini. Di bagian ini sudah terseleksi ya. Oke, saya close, saya kembali memunculkan yang dari sini supaya membuktikan more comment, maka langsung aktif di sini di bagian Quick Access Toolbar ya. Oke, Anda bisa pilih tombol yang mau diaktifkan itu tombol yang mana. Ini biasanya terseleksi di sini langsung popular comments, artinya komen-komen yang populer yang sering kali digunakan, atau Anda bisa juga memilih dari tab yang lain ya. Oke, misalnya saya ingin munculkan di sini cut add saja, maka muncul di sana, klik OK. Nah, sehingga di sini ada tombol cut ya. Klik di sini, cut di sini nggak ada. Untuk menghilangkannya lagi, more comment lagi, cut ini kita remove ya, sehingga sudah tidak ada, klik OK, maka tombol cut sudah hilang. Ini namanya Quick Access Toolbar. Kemudian ini di sini ada tab menu ya, tab menu defaultnya adalah ini ya. Anda bisa klik masing-masing dari tab menu ini. Ketika diklik masing-masingnya, maka di sini
toolbarnya ini berubah-ubah ini ya, menunya berubah-ubah, menu toolbarnya berubah-ubah. Ketika di home maka ada semacam ini. Nah, masing-masing menu ini dia dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Misalnya di home, di sini ada menu clipboard ya. Nah, di sini dikelompokkan ini ada separatornya. Artinya satu kelompok ini namanya satu kelompok menu, atau diistilahkan dengan, kalau di modulnya Microsoft langsung ya, modul yang dikeluarkan Microsoft, istilahnya adalah grup menu ya. Oke, istilahnya adalah grup menu. Kemudian di sini ada grup menu font ya, ada grup menu paragraf, dan oke, misalnya kita bahas satu persatu. Misalnya di sini untuk paste, cut, copy dan seterusnya ya. Di sini ada menu format painter. Mungkin Anda sering melihat menu ini, tapi untuk cara penggunaannya mungkin belum banyak yang pakai ya. Saya contohkan begini. Misalnya saya punya teks begini, kemudian saya format di sini misalnya menjadi Tecton Pro, ukurannya 14, warnanya merah, bold ya. Oke. Kemudian saya punya teks yang lain, misalnya Purwanto. Saya ingin melakukan pengaturan yang sama terhadap teks ini dengan di teks Purwanto dengan teks lain. Daripada saya di sini ngecek, oh di ini fontnya ukurannya sekian, tipenya apa dan seterusnya terlalu lama. Langsung saja ini saya seleksi. Ingat, bukan blok ya, istilahnya adalah seleksi. Kemudian saya klik format painter, klik, kemudian saya seleksi di sini, maka otomatis format yang tadi melekat pada teks lahan akan dikopikan ke teks Purwanto. Nah, begini ya. Oke ya, jadi untuk melakukan pemformatan ini bisa dikopikan dari ini yang lainnya ya. Oke, dari teks yang lainnya. Kemudian untuk font di sini silakan. Jadi masing-masing grup menu ini ada untuk menu launchernya ini. Di clipboard ini ada menu launchernya, ini untuk memunculkan kotak dialog clipboard. Kalau clipboard munculnya di panel sebelah kiri. Kalau misalnya font misalnya munculnya dalam bentuk kotak dialog ya, untuk menampilkan menu-menu lain yang lebih lengkap ya. Nah, di sini grup menu paragraf memunculkan kotak dialog paragraf dan seterusnya. Kemudian ada tab menu insert ya. Kemudian di tab menu insert ini ya, insert kan untuk menyisipkan ya. Ada grup menu page, ada grup menu tables, ada grup menu illustrations ya, ada grup menu apps dan seterusnya. Oke, kemudian di yang lain juga sama. Nah, di sini ketika Anda mengaktifkan suatu objek tertentu, misalnya di sini saya aktifkan pada table, maka akan muncul tab tambahan di sini ya, yang diistilahkan dengan contextual tab ya. Jadi ketika saya klik di sini maka muncul tab menu tambahan berupa table tools, ada contextual tab tambahan di sini namanya design dan layout. Nah, ketika saya keluarkan dari tabel maka contextual tab tersebut sudah hilang karena sifatnya contextual tab itu untuk tab tambahan ya. Oke. Kemudian di sini ada ruler. Ruler itu biasanya kalau Microsoft Office ya, yang baru diinstal, rulernya itu tidak terlihat ya. Oke, untuk menampilkannya berarti kan kita ingin melihat view ya kan. Melihat apa? Sebuah penampilan atau penampakan. Berarti di grup menu show, apa yang ditampilkan? Ruler. Nah, ini ruler. Ketika Anda ingin menampilkan grid lines ya, grid linesnya ditampilkan ya. Oke, kira-kira begitu, menyesuaikan ya. Oke,
Kemudian di sini ada ruler yang horizontal, ini ruler vertikal. Kemudian di bagian sini ada yang namanya status bar untuk menunjukkan status dari Microsoft Word yang kita gunakan. Kemudian di sini untuk view-nya sama saja untuk view yang ada di sini, read mode, print layout dan sebagainya. Ini defaultnya adalah print layout. Read mode di sini bisa ke read mode begini, dirubah read mode untuk mode baca. Untuk keluar escape saja bisa ya, sama saja di sini read mode, web layout ya, sama seperti ini. Oke, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan tab ini kita bisa melakukan kustomisasi, di mana di file kemudian options, sehingga muncul word option yang semacam tadi ya. Nah, ini kita bahas di bagian word optionnya. Ini untuk menampil secara general, ini untuk username-nya, ini inisialnya. Kemudian di bagian display di sini yang dimunculkan apa saja ya, bisa disesuaikan. Proofing ini kaitannya dengan apa namanya autocorrect. Kemudian untuk language dan sebagainya silakan di modulnya yang dari Microsoft itu lebih lengkap lagi. Untuk save di sini untuk file formatnya defaultnya itu dalam bentuk docx, kemudian auto recovery-nya 10 menit sekali. Jadi di sana akan dilakukan backup setiap 10 menit sekali ketika Anda mengerjakan dokumen Microsoft Word. Kemudian auto recover-nya disimpan di mana? Di sini. Bisa Anda rubah sesuai dengan kebutuhan. Oh, ternyata auto recover-nya saya rubah, pindahkan ke folder yang Anda siapkan sendiri misalnya. Kemudian mungkin saya soroti bagian-bagian yang dirasa penting gitu ya. Kemudian ini default file location-nya di My Document. Jadi makanya ketika Anda menginstal Microsoft Office baru, kemudian Anda melakukan penyimpanan dokumen yang baru, maka nyimpannya otomatis di My Document. Anda bisa ubah, misalnya gede di folder Anda sendiri juga boleh ya. Jadi ketika Anda menyimpan langsung otomatis ke sana. Ya, kemudian mungkin ini jarang digunakan juga, tapi jika Anda ingin pelajari silahkan dibaca di modul yang dari Microsoft-nya. Yang penting jika ada pertanyaan silahkan saya terbuka, silakan barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA grup. Oke, kemudian ini terkait dengan language, ini defaultnya ini silakan Anda bisa atur. Kemudian bagian advance di sini Anda misalnya rulernya itu satuannya masih dalam inci, Anda bisa ubah di bagian sini, di bagian display, section display. Nah, ini di bagian section display, di sini aturannya Anda pada bagian show measurements in units of-nya Anda ganti menjadi cm, karena biasanya kan tugas itu bikin marginnya sekian. Nah, misalnya kan gitu ya. Oke, jadi Anda bisa menyesuaikan diri. Oke. Kemudian yang berikutnya bagian customize ribbon. Customize ribbon itu kaitannya dengan ini tab menu ribbon ini tadi. Nah, defaultnya itu hanya ini saja yang muncul. Anda bisa menambahkan yang lain, misalnya tab menu developer. Ini kan checklistnya hilang ya. Ketika Anda install Microsoft Office baru memang ini tidak muncul, tapi jika Anda ingin memunculkannya tinggal checklistnya diaktifkan, kemudian klik OK lagi. Nah, maka di sini ada tab menu developer. Ya, oke. Jika Anda ingin menghilangkannya lagi, options, kemudian customize ribbon, developer dihilangkan. Tapi ini jangan untuk jahili teman ya yang nggak tahu. Tab menu home dihilangkan, klik OK, maka home-nya hilang. Waduh. Ini komputernya rusak, ini harus diinstal ulang. Wah, ini kan bahaya ini ya. Oke, tidak usah untuk jahil begitu ya. Oke. Customize ribbon, home-nya diaktifkan lagi. Kemudian kalau Anda misalnya ingin membuat tab baru, silakan bikin tab baru. Nama tabnya apa? Kemudian Anda tambahkan tombol-tombol pada grup menunya. Silakan nanti Anda bisa dicoba-coba ya. Ini saya dihapus saja, remove, new tabnya di remove ya. Oke, saya klik OK sehingga tampilannya standar lagi.
Oke, mungkin sedikit tambahan itu terkait dengan halaman Microsoft Office Word 2013. Mungkin ada tambahan lagi di sini. Ini defaultnya show tabs and comment, menampilkan tabnya dan komen-komennya. Kalau show tabs saja maka tabnya saja, ya. Kemudian bisa muncul langsung komennya ketika ini diklik. Kemudian ketika Anda aktif keluar kerja lagi maka komennya akan hide lagi. Kemudian di sini auto hide ribbon, maka otomatis dia hide, ya. Ketika diklik sini maka akan muncul, ketika aktifkan sini lagi maka hilang lagi, ya. Misalnya Anda ingin menampilkan lagi, tampilkan show tabs and comments, ya, menampilkan tab-tab yang ada dan komen-komennya. Kemudian ya, saya kira ini nggak perlu. Kemudian ini Microsoft account, di sini saya sudah login, ya. Anda bisa, kalau misalnya Anda belum login maka di sini tulisannya adalah login, ya. Oke, ini account saya bisa ditunjukkan di sini di file, kemudian bagian account, maka di sana saya sudah di sini untuk bagian ininya, ya. Saya memang di account Microsoft saya belum diganti foto, ya. Oke, ini sign out dan bisa atur-atur bagian yang lain. Silakan untuk membuat account Microsoft, saya kira mudah, ya. Tinggal daftar saja di account Microsoft, bikin aja account Microsoftnya. Oke. Kemudian ini help menu. Setiap Anda beli barang pastikan ada buku panduannya. Anda bisa klik help menunya, kemudian Anda cari-cari informasi apa saja sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, sini misalnya saya ingin, karena ini kan bahasa Inggris, ya, saya ingin cari chart, searching. Nah, maka ini muncul ketika diklik, maka ini misalnya add chart to your document in Word. Nah, ini langkah-langkahnya cara menambahkan diagram. Oke, mungkin sebatas itu tambahannya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Saya hapus lagi. Oke, kita lanjutkan yang di modul. Tolong kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja, ya, supaya kita belajarnya bareng-bareng. Pertanyaannya bisa melalui WA group, sehingga ketika saya menjawab, jawaban itu juga bisa dibaca oleh teman atau rekan yang lain. Oke, saya lanjutkan di sini, memasukkan data ke dalam tabel, ya. Saya kira ini mudah, ya, tinggal ngetik saja name, nama, alamat, jenis kelamin. Misalnya di sini saya tuliskan name, nama, alamat, sini jenis kelamin. Kemudian di sini sesuaikan saja pria, wanita. Pria, wanita. Oke. Tinggal memasukkan begitu saja. Ya, Anda bisa bergesernya itu bisa menggunakan tombol tab, bisa menggunakan arah panah, ya. Oke. Kemudian menggabungkan sel. Di sini silakan nanti Anda bisa cermati lagi, ya. Intinya saya mungkin supaya videonya tidak terlalu panjang, karena kalau misalnya videonya panjang maka ukuran videonya juga semakin besar, dan ketika ukuran videonya semakin besar maka kuotanya kan semakin banyak juga yang dipakai, ya. Jadi saya menjelaskannya di sini mungkin yang agak lebih cepat saja, dan selebihnya silakan Anda cermati isi dari modulnya, ya. Oke. Nah, di sini pilih yang bagian jenis kelamin dan yang kosong, dengan mengarahkan ininya. Kemudian kita pilih di contextual tab layout, kemudian pilih merge cell, ya. Sini jenis kelamin dengan yang sebelahnya, kemudian di layout kita pilih merge cell, maka kita gabungkan sel, ya. Maka sel ini yang tadinya di D1 dan E1 menjadi 1, kemudian saya jadikan ini menjadi di tengah, ya. Diginikan saja nih, tengah secara vertikal maupun horizontal. Oke. Kemudian berikutnya
kita yang lain juga sama dengan bawahnya ya. Oke, name dengan bawahnya kita lakukan merge cell, klik, kemudian yang nama juga sama, merge cell, alamat juga sama, merge cell. Kemudian yang ketiganya ini saya seleksi, kita jadikan rata tengah semuanya. Nah, jadi hasilnya seperti yang ada di modul ya. Bagian pria dan wanita ini juga kita tengahkan sekalian, kita tengahkan saja. Oke, jadi hasilnya sama seperti yang ada di modul ya. Oke, kemudian ini kan tadi bisa saja ditengahkan di sini ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya tadi align center ya. Oke, tab menu align center pada grup alignment, gambarnya yang ini tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian berikutnya memecah sel atau split cell. Split cell ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Misalnya pilih sel yang hendak dipecah, misalnya katakanlah ini saya split cell name-nya ya. Oke, menjadi jumlah kolomnya ada 2, jumlah barisnya ada 1. Contoh saya pilih salah satu saja, misalnya yang ini saja nggak apa-apa ya. Kemudian diklik layout, di sini saya pilih split cell. Ini menjadi berapa kolom? Menjadi 2 kolom, barisnya 1, terserah menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya klik OK saja dulu untuk mendemonstrasikan. Nah, maka menjadi 2 seperti ini kolomnya, barisnya kan 1 tetap. Saya jadikan lagi di sini merge cell menjadi 1 lagi. Oke, saya kira mudah saja ya. Oke, jumlah baris, ini jumlah kolom. Kemudian melebarkan atau menyempitkan kolom. Melebarkan atau menyempitkan kolom bisa dilakukan dengan cara manual atau cara yang lebih presisi. Untuk menggunakan cara manual ya, Anda bisa gunakan yang saya yakin semuanya dari Anda untuk melebarkan kolom dengan cara yang sama, dengan cara seperti ini. Jadi misalnya tinggal dilebar-lebarkan begini ya. Ini nama ya, yang lebih lebar apa ini? Nah, namanya disempitkan. Nah, kan begini kan. Nah, diklik. Nah, ini kan susah bagi yang orang yang tangannya kami totolen ya. Kami totolen itu apa? Buyuten ya. Mau bagian sini aja deket. Nah, mouse-nya kan gerak-gerak terus. Nah, oke. Nama silakan diatur lebarnya, atau bisa juga dengan cara yang lebih ukurannya lebih pas. Bisa Anda pilih kolomnya, misalnya kolom ini seleksi, kemudian pada bagian layout Anda atur width-nya. Nah, pada name Anda atur width-nya, oh dibuat 3 cm. Nah, kalau begini kan ya bisa sih, tapi kan mungkin agak lebih butuh upaya yang ini ya. Oke, gini. Kemudian ini jenis kelamin saya jadikan lebih sempit ya. Nah, kira-kira begini. Ini nama, alamatnya. Oke ya, cara seperti itu tadi. Kemudian masukkan NIM-nya SIA 99 0001 15 14. Masukkan 99 SIA 990001, kemudian namanya Desi, alamatnya Purwokerto, biar cepat saja ya. Nah, ini jenis kelaminnya. Ini untuk checklistnya Anda bisa memasukkan di insert, kemudian simbol, pakai tombol checklist. Kalau sudah muncul di sini tinggal pakai, tapi kalau tidak ada cari di more simbol ya, cari di bagian mana, kemudian kalau sudah diklik kemudian klik insert, maka akan muncul di sana ya. Oh, Desi wanita ya, tinggal ini di cut, pindahkan sini. Nah, ini kita buat rata tengah semuanya ya. Oke, untuk nambah baris tekan tombol tab saja, SIA 99 0001
14 misalnya, namanya Jono Banjarnegara ya, misalnya gini. Ini pria ya, tinggal ini di copy saja biar cepat daripada insert simbol ya. Nah ini aja, kemudian tambahkan satu lagi SIA 990015, namanya Yulia Purbalingga. Yulia Purbalingga, kemudian dia wanita, paste saja di sini. Nah ini kita rata tengah atau Ctrl E saja ya. Ctrl E adalah shortcut untuk rata tengah, Ctrl R kanan, J justify kanan kiri. Kemudian langkah di modul ngapain lagi? Membuat bingkai atau garis. Silakan Anda pilih sel pada tabel yang berisi data, kemudian klik tombol ini pada grup menu paragraf di home tab, kemudian pilih border and shading sehingga muncul kotak dialog border and shading seperti tampak pada gambar di bawah ini ya. Oke. Nah kemudian di home, kemudian pilih gambar ini, kemudian pilih border and shading, maka muncul kotak dialog border and shading. Kita di sini ingin melakukan pengaturan supaya nanti tampak gambarnya tabelnya seperti gambar ini. Untuk datanya itu tidak ada garis-garisnya, yang ada garisnya itu pembatas antara judul kolom dengan datanya saja. Ya, Anda bisa ikuti langkah-langkahnya yang ada di sini. Setelah muncul seperti ini, kita pastikan tab border yang aktif, karena kalau ini kan border ini untuk border tabel, karena tadi kan kita makanya pointernya kita letakkan di dalam tabel ya. Pointer atau istilahnya kalau dari Microsoft itu adalah insertion point ya. Jadi titik di mana kita bisa menyisipkan teks, gambar ataupun objek-objek lain yang kita perlu masukkan ke dalam dokumen yang sedang kita kerjakan. Oke. Jadi di sini pastikan tab border yang aktif, kemudian Anda bisa pilih tipe garisnya. Kalau ini kan all ya, artinya semua border ini aktif, setiap sel itu ada bordernya. Karena tadi kan kita membuat tabel, kan defaultnya kan setiap sel itu dikelilingi oleh border atau garis tepi atau pembungkusnya ya, kayak pembungkus selnya atau garis pembungkus sel. Nah, Anda bisa pilih garisnya, pilih warnanya, pilih ketebalan garisnya juga bisa. Nah, di bagian sini Anda bisa melakukan pengaturan ya. Garis mana yang akan dimunculkan ataupun garis mana yang akan dihilangkan. Anda bisa klik langsung di sini, bisa juga klik di bagian ini ya. Artinya kalau ini kan garis atas, garis tengah secara horizontal, ini garis bawah horizontal, kiri secara vertikal, tengah secara vertikal, dan kanan secara vertikal. Oke ya. Jadi di sini ya sudah pastikan pilih pada list box stylenya, bagian previewnya di bagian sini sudah kelihatan ya. Kemudian Anda pilih semacam ini ya. Kalau satu itu berarti kan garis ini ya. Anda bisa lihat di sini, satu berarti yang atas ini, dua berarti garis yang ini, tiga yang bawah, dan seterusnya. Silahkan diperhatikan ya. Oke, pilih baris ke 1 dan 2 ya, lalu oke, sehingga gambarnya menjadi hanya garis tepinya saja kalau seperti itu ya. Oke, kemudian ya, jadi gambarnya kan seperti ini ya. Oke, kalau pilih baris ini doang. Nah, pilih yang ini ya, tadi kan diminta untuk memilih ini border style ya. Klik tombol border bagian atas kanan
bawah, kiri, dan tengah secara vertikal, lalu klik OK. Ya, jadi aktifkan yang ini ya di sini. Nah, intinya yang tengah saja dihilangkan. Klik OK. Ya, maka hasilnya kan begini kalau tengahnya saja ininya ya. Nah, tapi kan kita ini kan tengahnya masih ya. Oke, jadi kita ulangi pada data di sini, kemudian kita pada bagian ini diaktifkan border and shading, munculkan hanya ini saja. Nah, vertikalnya nggak ada ya, horizontalnya nggak ada. Klik OK, maka tampilannya seperti ini, tampak seperti pada gambar ini ya. Kemudian seleksi pada baris 1 dan 2 yang ini dengan ini. Nah ya, dengan 1 dan 2 artinya judul kolom dengan ininya ya. Kita aktifkan lagi border and shadingnya, kemudian Anda pilih yang bagian tengah ini. Nah, tengah dan bawah. Oke, klik OK, maka tampilannya begini karena bawahnya dimunculkan. Coba saya undo lagi, kita pilih yang bagian tengahnya saja, saya klik OK. Nah, kan jadi begini di tengah-tengahnya ya. Oke, bawahnya kan nggak ada, jadi tampak seperti gambar, tampak seperti pada tabel yang ada di lembar kerja Microsoft Word yang saya buat ini ya. Oke, saya kira mudah ya. Oke, jadi bisa saja Anda sebetulnya langsung gunakan yang ini sih, atas, kanan, bawah, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, tapi kan kita jadi tahu, kita bahas lagi yang di sini nggak apa-apa. Oke, itu kemudian keterangan ini silahkan nanti dipelajari lagi. Yang penting kalau ada pertanyaan segera ditanyakan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menyisipkan kolom. Untuk mempraktekkan perintah ini, coba Anda tambahkan kolom tempat atau tanggal lahir di sebelah kanan kolom nama ya. Oke, pilih kolom alamat, kemudian Anda lakukan pada tab layout, pada grup menu rows and columns, pilih insert left ya, di sebelah kirinya alamat ya. Oke, pilih alamat, kemudian pada layout Anda pilih insert left, atau bisa juga sih klik kanan kemudian insert column to the left, sama saja. Nah, akan jadi seperti ini ya. Oke, silakan kalau misalnya memang terlalu lebar ya diatur ya. Oke, nah ini misalnya diatur, ini kan kelihatan di sini ya, bisa disempitkan. Nah, gitu aja nggak apa-apa, sempitkan lagi. Nah, silahkan diatur-atur saja. Nah, ini Anda bisa mengaturnya melalui rulernya juga bisa ini. Nah, kan gini kan bisa. Nah, gitu ya. Kalau sudah muncul seperti ini ya, tinggal gabungkan sel, sama caranya kayak tadi kan. Kemudian memasukkan tanggal lahirnya atau tempat tanggal lahirnya ya. Ini gabungkan selnya, merge cell, kita tengahkan juga. Nah, tempat, kemudian tanggal lahir. Nah, ya, tanggal 12 Maret 76 misalnya. Ini kan misal saja ya. Kemudian yang berikutnya Banyumas 1 April 73. Kemudian 28 November. Oke, memasukkan data seperti ini kan mudah. Oke, kemudian menghapus kolom.
menghapus kolom saya kira mudah ya, tinggal pilih kolomnya kemudian hapus kolom ya, tidak perlu saya demonstrasikan. Oke, yang bagian berikutnya adalah mengurutkan data. Untuk melakukan pengurutan data, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Jadi pilih seluruh isi tabel ya, datanya saja ya, dipilih datanya saja. Ini saya seleksi begini, kemudian di bagian layout di sini ada contextual tab-nya kan, sort, klik saja. Nah, maka akan muncul kotak dialog untuk sort ya, seperti ini ya. Oke, pilih sort, muncul seperti ini. Kan tadi kan kita memilih hanya datanya saja ya, maka di sini no hidden rows, otomatis terseleksi seperti ini. Kalau misalnya saya seleksi dengan ini, dengan judul kolomnya, ketika saya sort, nah, cannot sort table containing merge cell. Jadi ini kan ada bagian tabel yang dilakukan merge tadi ya, ini nggak bisa. Makanya di modul saya instruksinya adalah datanya saja. Kalaupun misalnya di sini tidak ada yang di merge, kalau misalnya Anda menyeleksinya itu Anda menyeleksi tabelnya itu sekaligus dengan judul kolomnya, maka ya, ini di sini kan saya contohkan dengan yang tidak dengan judul kolomnya ya, maka Anda pilih yang ini, my data has hidden rows. Artinya data yang Anda mau urutkan nanti itu memiliki hidden row, artinya punya judul kolom, sehingga nanti Microsoft Word-nya itu langsung otomatis mendeteksi bahwasannya baris yang paling atas itu tidak ikut diurutkan ya. Jadi yang dilakukan pengurutan itu adalah baris kedua dan seterusnya. Baris pertama tidak diurutkan. Kemudian kalau kita menggunakan hidden row, otomatis di sini kolom pertama ini ya ini, kolom kedua nanti ada Desi ya nih ya, langsung data-data ini tuh muncul ya sesuai dengan judul kolomnya. Ini kan has hidden row, makanya ini terdeteksi yang baris pertama ini adalah judul kolom. Tapi kan kita kan yang diseleksi tadi kan datanya saja, maka no hidden row, tidak ada judul kolomnya. Nah, ini kita mau urutkan berdasarkan apa? Nah, kolomnya urut, ini kolom 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya saya mau mengurutkan berdasarkan, kalau NIM-nya kan sudah urut ya. Oke, nama juga sudah urut. Kemudian mungkin oke, nama NIM nggak apa-apa, saya urutkan ya. Kolom 1, tipenya otomatis kita mau apa ini? Ini kan gabungan huruf dan angka ya, kita berarti pakai teks saja. Karena ini sudah terurut secara ascending, ascending artinya dari kecil ke besar. Kita ubah menjadi descending. Jadi pengurutan ini tidak hanya berlaku pada NIM. Karena yang namanya baris ini, satu baris ini, NIM sekian, namanya ini, tanggal lahir sekian, alamat ini, jenis kelaminnya apa, ini kan satu kesatuan data. Ketika nanti ini pindah paling bawah, otomatis nama Desi ini juga pindah pada baris paling bawah. Ketika hanya yang diatur urutannya hanya bagian NIM-nya saja, nanti datanya menjadi rancu. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan data. Atau kalau misalnya Anda nanti belajar di mata kuliah database, satu baris ini adalah namanya record, satu rekaman data. Ya, satu rekaman data ini kan data berkaitan kan, ada mahasiswa dengan NIM sekian, namanya ini, tanggal lahir sekian, alamatnya sini, jenis kelaminnya apa. Begitu ya. Oke, jadi kita lakukan pengurutan. Nah, kemudian ini bisa juga pengurutannya itu bertingkat. Artinya ketika kondisi yang pertama itu terdapat data yang sama, maka kriteria yang kedua ini yang berlaku. Nah, ini kan pengurutannya berdasarkan kriterianya, berdasarkan kolom 1 yaitu NIM ya. Oke, kalau NIM kan nggak mungkin ada yang sama ya. Kalau nama bisa saja ada nama yang sama. Artinya ketika misalnya saya urutkan berdasarkan nama, ini berarti kolom 2 ya. Ketika nanti ada nama yang sama, lalu bagaimana?
ya, misalnya sama-sama desi, yang satu desinya kurus, yang satu agak gemukan. Nah, desi kurus apa desi gemuk dulu yang di atas urutannya. Nah, ini kita bisa gunakan then by. Kita gunakan kriteria yang berikutnya. Oh, kalau misalnya ada yang namanya sama, kita munculkan berdasarkan NIM-nya, berarti kolom 1. Berarti berdasarkan NIM-nya kita ascending, berarti NIM yang awal dulu yang dimunculkan, ya. Jadi desi dengan NIM yang lebih awal dulu, kemudian desi urutan berikutnya adalah desi dengan NIM berikutnya atau NIM yang setelahnya atau NIM yang di bawahnya, ya. Oke. Kita di sini kembalikan berdasarkan kolom 1 saja, berdasarkan NIM. Yang ini saya hilangkan. Oke. Ini urutannya nanti jadi terbalik, ya. Anda bisa gunakan yang lain, bagian option di sini, ya. Memisahkan separate field-nya sebagai apa, misalnya gini, ya. Saya kira nggak perlu ini. Langsung saja klik OK. Maka Anda bisa lihat di sini Yulia jadi di paling atas, Desi paling bawah. Kenapa di bagian sini kok tidak ada garisnya? Nah, nih, karena Desi tadi kan di sini kan nggak ada garisnya paling bawahnya Desi tadi kan waktu di atas. Kenapa Jono ada? Karena seolah-olah Jono itu turun. Nah, Jono turun, Yulia naik ke atas, garisnya ikut tetap di sini, ya. Oke, saya undo. Nah, silakan dicermati lagi kaitannya dengan pengurutan data, ya. Oke, misalnya kita lakukan pengurutan. Nah, selain itu, berikutnya kita adalah membahas tentang formula. Jadi Microsoft Word, walaupun fitur utama dari Microsoft Word itu adalah untuk melakukan pengaturan dokumen atau pengolah kata, tapi Microsoft Word di sini juga dilengkapi ketika kita menggunakan tabel, dilengkapi dengan penggunaan formula. Tidak hanya di Microsoft Excel saja, tapi di Microsoft Word juga ada, ya. Tapi yang namanya Microsoft Office ini kan switch-nya kan banyak. Ada Microsoft Word, PowerPoint, kemudian Excel, Outlook, dan sebagainya. Ini punya fungsi utama sendiri-sendiri. Kalau Microsoft Word lebih ke pengolah dokumen, pengolah kata, jadi di sini lebih lengkap lagi terkait dengan pengaturan dokumen, ya, pengaturan section dan sebagainya. Tapi juga disisipi fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Namun memang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ini terkait dengan pengolah data itu tidak selengkap yang ada di Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel fitur utamanya adalah untuk melakukan pengolahan data. Kalau Microsoft Word kan pengolah dokumen atau pengolah kata, ya. Jadi tetap disisipi itu. Begitupun sebaliknya, Microsoft Excel kan pengolah data, tapi tetap disisipi fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, misalnya untuk pengaturan format font dan sebagainya, ya. Itu tetap ada, cuma memang yang di Microsoft Excel tidak se-powerful atau selengkap fitur yang ada di Microsoft Word, ya. Oke, terkait dengan formula, silakan Anda mempraktekkan membuat semacam ini, ya. Ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5 barisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 kali 11. Oke, kita buat di bawahnya sini, ya. Insert label, kolomnya 5, barisnya 11. Oke, dibuat gini aja saja, nama, nilai, total nilai rata-rata. Ini kita kembalikan, saya seleksi seluruhnya, kita kembalikan misalnya Calibri saja, ukurannya 11, fontnya
pria, warnanya automatic dan tidak bold. Nama, nilai, total nilai, kemudian rata-rata. Nah, nilai di sini ada nilai mid artinya UTS dan nilai utama ini nilai UAS ya. Oke, silakan seperti biasa ini saya merge cell dulu, sel kemudian saya tengahkan, kemudian yang ini berarti merge dengan sampingnya, kemudian yang bawah sini saya merge cell, saya tengahkan lagi, rata-rata juga sama. Untuk yang ini saya juga tengahkan. Nah, sudah jadi semacam ini, namanya Aan Siti Tono Mardi. Aan Siti Tono Mardi. Untuk midnya 70 80 56 79 70 80 56 79. Ini misal saja ya, 77 90 50 60 77 90 50 60. Nah, nanti kita akan menghitungnya dengan rumus jumlah seluruh, rata-rata seluruh. Oke, seluruh rata-rata seluruh, kemudian nilai tertinggi, kemudian di sini nilai terendah. Nah, ya gini, yang ini saya buat bold. Nah, misalnya begini. Untuk total nilai kita bisa lakukan seperti apa? Nah, ini letakkan kursor. Nah, yang ini itu kita menggunakan rumus ya. Oke, yang apa namanya, cetak miring ini ya, seperti instruksi yang ada di sini. Letakkan di D3, kemudian pada data layout data pilih formula. D3 berarti mana? A, B, C, D, baris 1 2 3 ya. Di sini, kemudian di layout, kemudian di sini kita pilih formula pada grup menu data, klik. Nah, maka muncul semacam ini. Nah, kalau sum above otomatis dia menjumlahkan yang bagian atasnya ya. Kalau sum left Anda menjumlahkan yang bawahnya dan seterusnya. Nah, ini saya hapus saja. Ini kita gunakan apa? Fungsi sum, cari sum. Nah, ya sama, depannya kasih sum dulu. Sumnya apa ya, bisa langsung A B, berarti B3 tambah C3 A ya, atau langsung saja diklik gini, sum left juga bisa ya. Oke, sum left juga bisa, atau langsung saja ya. Kalau sum left kan berarti jumlahkan yang ada di sebelah kirinya ya. Oke, atau langsung saja sama dengan B3 ditambah C3, klik OK. Nah, tapi kalau di sini kan, kalau di Excel kan tinggal copy formula ke bawah, di sini nggak bisa ya. Kalau di sini nggak bisa, harus satu persatu. Berarti di sini saya tambahkan lagi formulanya sama dengan, boleh kayak gini ya, nggak apa-apa. Kita coba yang sum left ya, klik OK, maka muncul 190 tambah 80 110. Kita gunakan ini lagi, sum left lagi. Nah, di sini kita gunakan formula lagi, sum left. Oke. Nah, itu ya. Jadi di sini buat miring. Karena ini menggunakan formula, ketika klik sini, nah maka akan langsung begitu tampilannya, kayak di highlight ya. Oke.
Kemudian kalau rata-rata berarti rumusnya apa? Kan average ya. Kita gunakan formula sum apa? Nah, berarti kan karena average-nya ini bagi 2, maka tinggal ini bagi 2 juga bisa. Nah, ini ya, formulanya ini dibagi 2 ya, langsung saja. Sum, atau enggak pakai sum juga bisa ya, langsung saja sama dengan D3 dibagi 2. Nah, kan begini. Kalau yang ini formulanya berarti sama dengan D4 dibagi 2, D4 ini D5, D5 dibagi 2. Kemudian di sini sama dia yang dibagi adalah D6 dibagi 2. Oke, muncul seperti ini. Kemudian untuk jumlah seluruh langsung saja sum above ya, sama dengan kita buat miring juga, bold, italic, tengah ya. Anda bisa gunakan sum above, artinya yang dijumlahkan yang di atasnya ini juga bisa, klik begini, atau ini belum tebal ya, saya tebalkan dulu. Atau Anda bisa gunakan, ini dihapus saja, gunakan sum. Berarti dari berapa itu? A, B, C, D, E, E3 sampai 4, 5, 6, sum E3 sampai E6. Ini juga sama saja. Rata-rata seluruh berarti average pakainya ya, average E3 sampai E6. Kita pakai di sini average, ininya sorry belum dihapus, average E3 sampai E6. Oke, muncul rata-ratanya. Nilai tertinggi kita gunakan fungsi max. Berarti max apa, langsung saja bisa juga cari di sini juga boleh. Berarti max E3 sampai E6, kurung tutup, jangan lupa enter. Oh, syntax error. Nah, fungsinya apa di sini namanya? Max kan ya, sama ya. Oh, sorry, yang tadi saya tuliskan itu E-nya nggak ada, makanya syntax error. Nah, ini dia. Oke, muncul nilai terendah berarti ya, nilai rata-rata maksudnya tertinggi dan terendahnya ya. Maka kalau nilai terendah kita gunakan fungsi min, E3 sampai E6. Oke, muncul ya. Namun begini saudara-saudara, ketika saya di sini, oh ternyata ini salah memasukkan nilai, harusnya 80 bukan 50. Loh, kok di sini nggak langsung berubah? Untuk merubahnya klik kanan, pilih update field. Nah, maka langsung berubah. Di sini belum berubah, belum, klik kanan update field, dia berubah ya. Di sini pun perlu diupdate, di sini juga perlu diupdate, di sini pun perlu diupdate, barangkali ada perubahan. Oh, ternyata sama ya. Oke, nilai terendahnya di sini perlu diupdate. Oh, gitu ya. Jadi menggunakan update. Oke, nih. Kemudian mengkonversi tabel ke teks ya. Bagaimana cara mengkonversi tabel ke teks? Nah, misalnya saya contoh data yang ini saja nggak apa-apa ya. Saya seleksi tabelnya, kemudian di sini muncul contextual tab, pilih convert to text. Nah, maka muncul kotak dialog convert table to text. Nah, di kotak dialog convert table to text ini kita bisa memilih
untuk masing-masing sel ini nanti akan dipisahkan dengan tanda apa? Defaultnya di sini dipilih dengan tanda tabs ya, tanda tab. Tab kan ketika diklik kan akan bergeser tabulasinya ketika Anda mengetik secara manual kan. Atau bisa Anda pilih yang paragraph marks, penanda paragraf. Penanda paragraf itu apa? Anda masih ingat ketika Anda SD mungkin didikte sama Pak Guru dan Bu Gurunya ganti baris, ganti alinea. Nah, artinya berganti paragraf. Artinya ketika pindah baris adalah pindah paragraf. Berarti nanti masing-masing sel ini akan dituliskan dalam baris yang terpisah. Ini baris pertama, baris kedua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau pakai semikolon berarti tampilannya sama seperti ini, tapi nanti dipisahkan dengan tanda semikolon, itu tanda titik koma. Kalau Anda menggunakan yang lain di sini bisa diganti menjadi strip, tanda tagar, tanda bintang, atau apa terserah sesuai dengan kebutuhan. Kita gunakan yang tab saja misalnya. Nanti akan muncul, oh di sini kan baris satunya ini nama, nilai total, nilai rata-rata. Baris keduanya nanti di sini berarti kosong, mid, utama, kosong, kosong. Nah, kita coba lihat ya, klik OK. Nah, kan ini kan baris ini kan, nama, nilai. Nah, baris keduanya, nah ini kosong sini, di sini kosong, kosong. Kenapa kok kosong? Kan ini kan kalau di tabelnya ini dengan bawahnya ini yang bagian sini itu kan di merge ya, jadi terdeteksi tetap baris 2. Nah, menjadi seperti ini ya. Oke, dengan tab, jadi dari sini ke sini itu adalah ada tanda tabnya. Oke, ada tanda tabnya karena pemisahnya tadi saya dengan menggunakan tanda tab. Kalau misalnya tadi saya menggunakan paragraph marks, penanda paragraf, maka ini baris 1, nah nilai baris 2, nah total nilai dan seterusnya di barisnya sendiri-sendiri. Oke, jadi gitu ya, saya kira tidak terlalu sulit ya. Kemudian kalau sebaliknya ya tinggal seleksi saja. Ini kan pemisahnya dengan tanda tab ya. Kemudian saya pilih insert table, saya pilih convert text to table. Kita konversi teks ke dalam tabel. Nah, berapa jumlah kolomnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah barisnya secara otomatis terdeteksi ya. Ini pengaturan ini tadi sudah dibahas di awal. Pemisahnya saya di sini menggunakan apa? Menggunakan tab, berarti pilih yang tab. Kalau Anda gunakan pagar, tanda tagar atau tanda yang lain, Anda sesuaikan di sini. Ya. Karena saya menggunakan tab, pilih yang tab saja, kemudian klik OK. Maka akan menjadi tampilannya seperti ini. Nah, ya, waduh, sorry, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, ini ada sedikit yang rancu tapi ya nggak apa-apa. Coba kita lihat. Nah, 5 kolom, klik OK. Nah, nilai nah ini midnya sendiri begini ya. Oke, harusnya ini nilai total dan nilai rata-rata geser semuanya ke kanan. Oke ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya ini kan untuk pengolah dokumen ya, mungkin tidak terlalu ini untuk yang mengolah datanya. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, kembalikan lagi ke sini. Oke. Silakan, kembali lagi saya ingatkan, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan langsung melalui WA grup, sehingga jawaban yang saya berikan juga bisa diterima oleh teman atau rekan yang lain. Oke, untuk memasukkan gambar ke dalam tabel saya kira mudah lah, tinggal tempatkan di mana Anda ingin menyisipkan gambar, insert, kemudian gambarnya Anda sisipkan.
saya kira tidak perlu saya demonstrasikan. Kemudian menghapus tabel ya tinggal diklik tabelnya, seleksi tabelnya, kemudian pada layout Anda pilih cross and column, pilih delete table, selesai ya. Oke, saya kira itu terkait dengan pengaturan tabel. Silakan nanti dicoba, ada pertanyaan ditanyakan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan gambar. Pada materi ini saya lanjutkan sampai ke penggunaan gambar. Jadi ketika kita membuat dokumen dengan menggunakan Word, kita dapat menyisipkan gambar di dalam dokumen yang kita buat ya. Jadi gambar itu fungsinya itu apa? Ilustrasi. Jadi misalnya kita membuat sebuah laporan, membuat proposal, ataupun membuat dokumen-dokumen yang lain. Ketika kita mendeskripsikan dengan kata-kata, mungkin kan si pembaca akan butuh waktu lebih lama untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan ya. Jadi terkadang kita melengkapi informasi yang kita berikan dengan gambar. Nah, untuk menggunakan gambar ini ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan picture, online picture, dan yang terakhir menggunakan menu screenshot ya. Oke. Untuk menggunakan menu picture saya kira tidak perlu saya demonstrasikan ya. Silakan, jadi tinggal Anda tempatkan di mana insertion point-nya ya. Insertion point, bukan kursor ya. Ya, jadi insertion point. Kemudian Anda pilih insert, Anda ingin menyisipkan kan gitu ya. Apa yang mau disisipkan? Berupa ilustrasi. Makanya kita pilih pada grup menu ilustrasi. Ilustrasi berupa apa? Kita pilih berupa gambar. Kita klik, pilih gambarnya, kemudian open, kan selesai ya. Saya kira tidak perlu panjang lebar supaya videonya tidak terlalu panjang. Silakan nanti, yang penting Anda aktif, Anda coba, ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian menggunakan online menu ya. Di menu online picture Anda bisa gunakan di sini online picture. Nah, Anda mau carinya di mana ya? Silakan, mau di Bing atau di apa, cari aja gambarnya, gambar mobil atau gambar apa, nanti akan muncul gambarnya, tinggal pilih kemudian insert saja. Saya kira nggak beda jauh dengan cara yang pertama tadi. Kemudian yang ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan menu screenshot. Menu screenshot ini digunakan untuk mengambil gambar dari tampilan aplikasi lain yang saat ini sedang berjalan. Jadi misalnya ini dalam saat ini saya sedang membuka untuk Nitro PDF, kemudian membuka Google Chrome, kemudian membuka Microsoft Word, membuka File Explorer misalnya. Ya. Jadi ketika ketika saya membuat dokumen, terkadang kan misalnya saya membuat yang namanya tutorial ya. Ketika saya membuat tutorial, terkadang saya memerlukan misalnya di sini pilih menu home, diklik sehingga muncul ini, kemudian diklik bagian apanya. Nah, gambar ini itu akan kita capture ya. Kita bisa gunakan menu screenshot ini. Misalnya di sini saya klik menu screenshot, insert ilustrasi berupa screenshot, klik, nah, maka muncul di sana window yang lain. Misalnya ini yang PDF-nya tadi, saya klik saja, nah, maka akan muncul PDF di sini, yang tampilan PDF tadi. Sebetulnya ini mirip-mirip dengan fitur print screen yang ada di tombol keyboard ya, sama saja sih. Ketika saya gunakan print screen, misalnya saya tampilkan sini dulu, saya tekan tombol print screen, kemudian saya tampilkan di Word-nya lagi, saya paste atau Ctrl V, maka akan muncul di sana. Tapi kalau print screen, maka tampilan ini nih akan muncul yang lain, karena dia akan mengcapture seluruh layar. Seperti ini bagian yang untuk perekaman, ini saya sedang melakukan perekaman sekarang. Nah, ini akan muncul juga ya, maka perlu Anda crop dan sebagainya ya. Diklik di sini, karena ini yang aktif adalah berupa picture, maka contextual tab-nya yang muncul adalah picture tools. Kalau tadi kan tabel, maka untuk table tools.
diklik format, kemudian Anda crop dan sebagainya, misalnya ini di crop begini ya. Nah, selesai ya. Ini butuh pekerjaan lagi ya. Kita ada pekerjaan lagi untuk melakukan crop. Tapi kalau misalnya kita gunakan insert screenshot, yang kita masukkan yang PDF-nya tadi misalnya, ini yang Explorer ya. Oke, yang PDF-nya ini ya. Oke, kita kembali ke sini, munculkan insert screenshot. Nah, ini kan PDF-nya muncul. Nah, otomatis hanya layar PDF-nya saja. Gitu. Kalaupun misalnya Anda ingin bagian tertentunya saja, bisa juga Anda lakukan. Yang penting Anda aktifkan dulu mana yang mau diambil. Misalnya ini, saya di Google Chrome, kemudian misalnya saya pilih ini bagian My Course. Nah, ya bagian sininya saja ya. Aktifkan dulu ini, kemudian saya pilih di Microsoft Word-nya lagi, insert screenshot. Nah, yang muncul di sini kan berarti window yang sekarang aktif atau aplikasi yang sedang saya buka ya. Kita pilih yang screen clipping. Nah, Anda ingat ketika SD ataupun SMP Anda mendapatkan tugas untuk membuat clipping ya, mengambil misalnya informasi apa dari majalah ataupun koran, itu kan dipotong ya. Sama di sini pun kita akan melakukan pemotongan, kita ambil hanya yang kita butuhkan saja. Klik screen clipping, maka akan menampilkan window yang sebelumnya tampil, yaitu Google Chrome. Nah, ini kan sudah tampil. Nah, ketika tampilannya sudah agak transparan begini, kita klik saja ini. Diklik kemudian drag, klik drag. Nah, yang kita butuhkan hanya segini, kemudian lepas. Maka otomatis yang masuk di sini adalah gambar yang kita tandai saja barusan, yang kita klip saja ya. Oke. Jadi mungkin itu untuk pertemuan ini. Silakan dicoba, silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan melalui WA group ya. Oke, melalui WA group silakan ditanyakan, sehingga pertanyaan itu ketika dijawab, jawabannya bisa dibaca atau bisa dikonsumsi oleh teman lain ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.